Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses luar biasa untuk sahabatku semua dimanapun berada. Balik lagi dengan Dedi Stisna, penyuluh peringan bantu yang bertugas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Menyapa sahabat semua ya, semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dimudahkan dan dilancarkan selalu kegiatan maupun rezeki sahabat semua. Amin, amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Baik sahabat semua. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi ya kaitan dengan kegiatan sertifikasi kompetensi. Meskipun dalam beberapa waktu ke belakang dalam konten kami sudah kami sajikan sekilas apa itu sertifikasi kompetensi dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Lampung khususnya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membantu memberikan informasi yang menurut saya baik dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Oleh karena itu sebelum saya lanjutkan, kiranya dengan hormat saya mohon kepada siapapun yang menyimak, bila mana ada penyampaian kami yang mungkin masih terdapat kekeliruan, terdapat kekurangan dan keterbatasan, maka dengan segala hormat saya memohon untuk bisa membantu menjawab nanti di kolom komentar konten ini seperti itu. Yang kedua kalinya, mungkin saja ini akan menimbulkan barangkali ya ada asumsi-asumsi kenapa harus sertifikasi, kemudian mungkin saat ini berpikir sertifikasi tidak begitu bermanfaat ataupun luar itu. Namun sekali lagi perlu saya sampaikan, saya berangkat ini hanya ingin untuk berbagi informasi dan tidak kemudian ada unsur pemaksaan kepada pihak-pihak tertentu ataupun rekan-rekan yang mungkin menganggap informasi dari saya ini tidak penting. Saya tidak ada masalah bila mana memang informasi yang saya sajikan ini kurang bermanfaat, silahkan diabaikan seperti itu, karena saya berangkat untuk berbagi pada teman-teman yang merasa mungkin memerlukan informasi ini seperti itu. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya untuk bisa memulai apa yang perlu saya sampaikan. Baik teman-teman, sebenarnya di dalam konten kami sebelumnya sudah kami sampaikan apa itu sertifikasi. Teman-teman boleh cek, boleh berselancar, boleh membuka Google. Sebenarnya pengertian sertifikasi secara umum apa itu bisa dicari begitu ya. Untuk kemudian mengingat kita ini semua adalah tenaga kerja yang berada di institusi atau lebih tepatnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang berada di Kementerian Kelautan itu adalah LSPKP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan, yang tentunya dipimpin oleh seorang direktur. Ya, sama halnya mungkin kalau kita di tubuh kementerian ini sering kita dengar dan kita tahu sama-sama bahwa ada namanya BLU, LPUMKP, Badan Layanan Umum ya, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Demikian pun LSP. LSP juga tuh berada di kementerian yang tidak berdirinya itu tidak di eselon 1 BRSDMKP ataupun tangkap teknis, tidak, tapi lembaga yang mensertifikasi semua, baik mungkin SDM di BRSDMKP-nya, mungkin teknis, tenaga teknisnya di Dirjen Teknis dan sebagainya seperti itu. Ini yang perlu mungkin saya perlu sampaikan, bahwa yang setahu saya LSP itu bukan berada di bawah eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setahu saya demikian. Karena LSP ini bisa mensertifikasi semua SDM ya, baik yang berada di Badan Riset dan Sumber Daya Manusianya ataupun Dirjen Teknis. Kemudian mungkin sering teman-teman tanyakan, sebenarnya sebagaimana atau sejauh mana manfaat yang bisa dirasakan. Simpel saja buat saya, begitupun buat pribadi kami ataupun yang sudah tertera di dalam web LSPKP ya. Contoh apa yang telah dituangkan di dalam web LSPKP. Sertifikasi itu manfaatnya adalah satu, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan profesional tenaga kerja ya. Jadi kalau saya kembali ke belakang dalam konten kami sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K ya,
Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan itu mengisyaratkan bahwa penyuluh perikanan adalah profesi. Jadi yang namanya profesi, maka bukan tidak mungkin kita memerlukan dan kita perlu disertifikasi. Artinya dengan tidak harus ada paksaan pada pribadi kita sendiri, kayak gitu ya teman-teman. Maka yang ingin saya sampaikan adalah untuk apa manfaat saya pribadi? Ya buat saya jangka panjangnya cukup ya baik buat saya sebagai bentuk pengakuan, dan saya merasa ada kebanggaan pribadi gitu. Karena di dalam kegiatan sertifikasi kemarin yang saya ikuti, itu saya coba menaikkan level yang sebelumnya sudah saya ikuti ya. Dari supervisor yang sudah pernah saya ikuti, saya menaikkan ke level advisor seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apa harus ada persyaratan lain? Setahu saya yang kami ikuti ya, itu tidak harus kita sebagai penyuluh harus ada diklat atau diklat dasar penyuluh misalnya. Tapi ya sekalipun ada, ya saya pribadi pun sudah pernah mengikuti dan punya sertifikat untuk itu gitu. Tapi yang ada di LSP, saya pikir saya coba buka referensi di kebanyakan LSP atau TUK, syarat-syarat yang tertulis yang perlu kita siapkan itu ya pada umumnya sama begitu. Tidak harus ini penyuluh harus ikut dulu ini, misalnya harus sudah lintas dasar, atau berarti kan ini penyuluh ini harus sudah PNS dulu baru bisa ikut kayak gitu. Itu asumsi saya, tapi ya di LSPN tidak ada ya. Jadi begitu sahabat semua ya. Ini semua lagi-lagi tetap terpulang kepada teman-teman, sahabat semua. Dan kemudian barangkali tidak ada unsur keterpaksaan ya. Karena mungkin baik saya pribadi ataupun rekan-rekan baik yang sudah mengikuti penyuluh perikanan bantu di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bandar Lampung, kemudian mungkin dalam 1-2 hari kemarin mungkin teman-teman di Provinsi Jawa Tengah, itu kami berangkat bukan atas paksaan atau ada unsur paksaan dari pihak manapun gitu ya. Karena buat saya pribadi pun ini cukup dan sangat bermanfaat seperti itu. Karena kalau kemudian saya kaitkan misalnya dengan beberapa hari kebelakang ini, kita dinamikanya luar biasa, mengingat ada regulasi ataupun kebijakan dari Kementerian Pan-RB tentang 41 catatan Menpan-RB kaitan dengan konferensi pers pengadaan CASN ya, calon aparatur sipil negara tahun 2021 seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, ASN itu sesuai dengan undang-undangnya ya nomor 5 tahun 2014 bahwa hanya terdapat dua status, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K seperti itu. Nah kemudian dalam catatan tersebut dijelaskan oleh Kementerian Pan-RB bahwa untuk formasi non guru baik PNS ataupun P3K itu perlu atau diwajibkan yang diprioritaskan yang sudah bersertifikat, dan tentunya bersertifikasi kompetensi. Nah ketika saya berpikir harus seperti itu, buat saya pribadi berarti saya berada di zona nyaman gitu. Namun saya bukan berpikir seperti itu sahabat semua. Jadi kira-kira seperti itu sahabat. Jadi itu mungkin sebagai awal saya ingin saya sampaikan dulu nih di awal kenapa. Jadi semua ini adalah berangkat dan terpulang kembali kepada teman-teman semua yang mungkin menurut teman-teman ini memang perlu saya ikut sertifikasi kompetensi ataupun tidak. Ini semua terpulang kepada teman-teman gitu. Selama teman-teman yakin, teman-teman mau punya sebuah cita-cita dan angan-angan, dalam arti begini, cita dan angan itu saya sebagai penyuluh untuk bagaimana bisa mengukur potensi saya ya dalam melakukan aktivitas penyuluhan perikanan di lapangan. Mungkin saya perlu diuji gitu, bagaimana supaya lebih meyakinkan saya pribadi bagaimana apa yang saya sampaikan ke masyarakat perikanan ataupun pelaku-pelaku utama di tingkat lapangan begitu. Atau kemudian di luar itu misalnya sahabat ya, buat jangka panjangnya sertifikat ini itu jelas punya jangka waktu berlakunya 3 tahun begitu. Kalau kemudian ada regulasi pun kebijakan misalnya pada saat dimana kita dihadapkan misalnya ada pengrekrutan
CASN misalnya, calon aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara itu sesuai dengan undang-undangnya nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu kan ada dua status, PNS dan P3K seperti itu. Nah, kalau kemudian di situ ada sebuah narasi atau misalnya dalam diktum tersebut menyebutkan profesi di luar guru atau non guru itu perlu menyampaikan atau melampirkan atau dan mewajibkan yang sudah bersertifikat kompetensi, ya berarti saya sudah berada di zona aman begitu. Namun buat saya pribadi itu bukan menjadi sebuah tolak ukur untuk saya ikut ke sana, bukan sahabat semua. Tapi karena memang saya ingin bagaimana meyakinkan diri saya sejauh mana kinerja yang sudah saya lakukan ketika diuji, mengikuti uji kompetensi, bisa dikatakan kompeten atau tidak begitu. Nah, balik lagi, ini kembali semua terpulang ke teman-teman ya. Saya di awal saya sampaikan bila mana informasi saya ini memang tidak begitu bermanfaat buat teman-teman yang saat ini mungkin tidak membutuhkan informasi ini, lagi-lagi saya sampaikan silahkan diabaikan seperti itu. Namun saya yakin banyak juga teman-teman yang memang membutuhkan informasi ini untuk sebagai daya ungkit dan pemicu buat teman-teman bagaimana berpikir bahwa memang ada nilai plus dan bergaining power, kekuatan untuk kita bagaimana sebenarnya kita bisa ikut sertifikasi. Itu yang mungkin saya ingin sampaikan gitu ya. Jadi gitu sahabat ya, itu sebagai mungkin termasuk dari saya. Kemudian saya ingin menyikapi dan membantu ya, memberikan sumbang saran ataupun membantu memberikan sedikit informasi kepada teman-teman saya yang kemarin dari Ambon, kemudian dari Medan ya, dari Bengkulu juga ada ya, menanyakan bagaimana Bang proses sertifikasi dan bagaimana prosesnya, apa saja yang perlu persiapkan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi teman-teman, perlu saya sampaikan dan sekali lagi mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya ini ada kekeliruan, tolong saya dibantu diluruskan ya di kolom komentar nanti. Jadi setahu saya seperti ini, untuk di penyuluh perikanan ataupun tingkatan level ya, levelnya itu untuk di kita ini ada mulai dari fasilitator, kemudian supervisor, kemudian advisor dan ahli begitu ya. Nah, ini 4 level ini tentunya disesuaikan dengan jenjang pendidikan sahabat-sahabat semua, misalnya seperti itu. Nah, misalnya fasilitator ini lebih didominasi atau lebih ditambahkan kepada sahabat-sahabat yang mungkin profesinya D3 seperti itu. Kemudian supervisor dan advisor itu bisa S1, S2 berikut dengan level ahli. Nah, dalam proses sertifikasi itu pun kalau kita mungkin kita bahasa Indonesia kan aja mungkin mata pelajarannya atau nanti di sertifikasi itu dikenal dengan materi uji kompetensi atau MUK. Nah, itu berbeda juga masing-masing level begitu ya. Jadi saya mungkin belum tahu kalau fasilitator itu berapa, kalau nggak salah 5 ya. Tapi kalau untuk supervisor itu jumlah MUK-nya 8, jumlah untuk advisor itu 9. Berbeda MUK dan jenis MUK-nya juga ya tentunya berbeda seperti itu. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke sana sahabat semua, ingin saya sampaikan bahwa ada yang menanyakan sahabat saya gitu ya, bagaimana Bang prosesnya ya. Jadi kalau tidak salah berdasarkan referensi ya, ada 93 atau 94 atau sampai 7 itu ya tempat uji kompetensi atau TUK yang berada di lembaga sertifikasi profesi KP ya, LSPKP, LSP Kelautan dan Perikanan. Nah, masing-masing TUK itu tersebar hampir di seluruh wilayah NKRI. Misalnya untuk di Jawa Barat ataupun Jawa Tengah, Jawa Barat ya TUK STP atau TUK Politeknik ada, atau mungkin TUK Sinergi Minasantara ada, dan TUK lainnya. Atau kemudian yang di Satmingkal, bagaimana Bang di Satmingkal? Setahu saya Satmingkal atau Satuan Pangkalan Administrasi yang di bawah BRSDMKP seperti BP3 Tegal, BP3 Banyuwangi, mungkin kemudian juga mungkin beberapa Poltek mungkin ya, atau Bapak BP3 Medan, bahkan di tidak salah saya tahu persis itu di Universitas Bung Hatta juga ada TUK, tempat uji kompetensi. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Saya di beberapa kesempatan Zoom dengan teman-teman semua,
termasuk dari rekan kami dari Bali, sudah saya sampaikan begitu. Coba teman-teman sowan silaturahmi, menyiapkan waktu, mencari waktu luang, coba silaturahmi ke Satmingkal bila mana memang di Satmingkal itu menyediakan TUK. Kalau sudah ada TUK berarti sudah otomatis dilengkapi dengan asesor atau penguji kayak gitu. Nah, ketika memang itu bisa, ya mungkin teman-teman punya kesempatan yang dan peluang yang sama ya untuk bagaimana bisa mengikuti begitu ataupun mengetahui prosesnya seperti apa. Bahkan kemarin rekan kami dari Sulawesi Selatan pun menyampaikan, "Bang, ini sertifikat masih bisa nggak digunakan?" Saya lihat itu sudah habis masa berlaku, dan itu bahkan bukan berada di Satmingkal TUK-nya, itu Politeknik Perikanan Negeri Prangkep atau apa seperti itu, seingat saya. Berarti di sana pun sudah ada TUK gitu, tidak hanya di Satmingkal gitu. Karena TUK itu semua sifatnya gini teman-teman. Semua TUK, tempat uji kompetensi itu kemudian sebelum mendirikan TUK, itu setahu saya, mungkin nanti mohon maaf kalau salah diluruskan, itu juga disertifikasi oleh LSP gitu ya. TUK yang ada itu disertifikasi oleh LSP. Nah, LSP sendiri itu lisensinya diakreditasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, yang menaungi semua LSP yang ada di wilayah kita negara Indonesia seperti itu. Nah, kalau kemudian teman-teman sudah bisa mengetahui sebaran-sebaran atau di mana saja letak daripada TUK, ya itu silakan teman-teman, berarti mungkin sowan atau bagaimana untuk menggali informasi, bisa tidaknya teman-teman ikut sertifikasi seperti itu. Kalau kami kemarin itu memang mengundang asesor ya, kami mengundang asesor untuk hadir, dan kebetulan teman-teman kami penyelenggara di Provinsi Bandar Lampung yang hingganya kami harus berangkat dari Kabupaten Oku Timur berangkat ke Provinsi Bandar Lampung dan kita ikuti di sana. Itu kira-kira teman-teman kalau bagaimana misalnya mencari tahu bagaimana proses sertifikasi ya, ada LSP, ada TUK, ada LSP seperti itu. Nah, lebih penting dari itu, bagi teman-teman semua yang ingin atau hendak mengikuti atas dasar tidak ada paksaan, atas dasar memang saya butuh, misalnya seperti itu, saya perlu ikut, saya perlu disertifikasi, saya ingin mengukur kemampuan saya bekerja di lapangan, untuk saya mengukur bagaimana sejauh mana apa yang saya kerjakan di lapangan, kompetensi saya begitu ya. Karena di kompetensi uji sertifikasi itu dia bukan lulus dan tidak lulus, tapi kompeten dan belum kompeten seperti itu. Nah, maka ada beberapa materi uji kompetensi atau unit kompetensi yang berbeda di masing-masing level, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi dalam hal ini saya ingin sampaikan tentang level supervisor dan advisor, mungkin di lain kesempatan ya. Karena yang kami ikuti kemarin rata-rata teman-teman itu berada di level supervisor ya, itu dengan tingkat pendidikan rata-rata S1. Kemudian level advisor juga bisa tingkat pendidikannya S1 atau S2 seperti itu. Nah, ada pertama di level supervisor itu ada 8 MUK materi uji kompetensi, dan untuk advisor ada 9 materi uji kompetensi seperti itu. Intinya selagi-lagi sahabat ya, saya mau sampaikan semua TUK yang ada itu disertifikasi dan tentunya legal ya secara hukum ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian teman-teman berpikir TUK yang ada itu, TUK yang ada tidak legal. Ini yang perlu saya luruskan, rata-rata semua TUK itu punya lisensi dan disertifikasi oleh LSP, begitu juga LSP diakreditasi dan punya lisensi dari BNSP. Jadi untuk level supervisor, meskipun teman-teman saat ini mungkin sudah dapat, yang mungkin berencana untuk mengikuti kegiatan sertifikasi sudah mendapat misalnya materi-materi uji kompetensi apa yang perlu dipersiapkan, ini mungkin saya ingin membantu memperjelas sebagaimana yang pernah kami ikuti sebelum dulu, waktu dulu supervisor dan kemarin advisor ya. Jadi yang kemarin kita lakukan adalah dan kami siapkan ya. Jadi sebelum kita upayakan begini sahabat semua. Jadi sebelum semua sahabat saya misalnya nanti dari Kabupaten A berangkat ke provinsi, tidak tahu apa yang perlu disiapkan, sama saja kita mau berperang tidak tahu, kita belum siapkan amunisi kayak gitu ya. Kita mau berperang kita udah kalah duluan karena kita sadar ini kita belum tahu. Nah, apa salahnya sebelum teman-teman berangkat ikuti sertifikasi sudah mengetahui bahan apa saja yang perlu dipersiapkan, selain tentunya bentuk percaya diri atau confidence ya. Kalau kita sudah berangkat dengan kepercayaan diri, kita mampu
ataupun tidak mampu nanti berangkat, udah di sana aja kita sertifikasi, di sanalah diukur kita mampu atau tidak mampu, kompeten tidak kompeten. Tapi kita perlu bekali dengan dokumen-dokumen pelengkap, data dukung yang perlu kita persiapkan untuk bisa sebagai bukti dukung di dalam materi uji kompetensi. Jadi sahabat semua, jadi perlu saya jelaskan kembali ya sedikit saja bahwa sertifikasi tadi sudah saya sampaikan bahwa sertifikasi kompetensi itu adalah bentuk pengakuan secara formal terhadap kompetensi kerja kita itu dulu ya, yang harus kita pahami dan kita garis bawahi. Jadi bentuk pengakuan formal ya, sertifikasi kompetensi itu istilahnya bentuk, jadi supaya kita tidak salah mentafsirkan ya. Jadi sertifikasi kompetensi adalah bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi kerja. Tentunya berarti terhadap kompetensi kerja kita, itu yang harus kita garis bawahi. Nah, saya lanjut kepada level supervisor ataupun advisor. Yang pertama teman-teman perlu siapkan itu adalah satu, tentunya ini baik untuk supervisor dan level advisor. Yang pertama adalah satu KTP, ya ini bukti ya, bukti itu. Bukti yang harus teman-teman siapkan. Karena sebenarnya saya ingin tampilkan hanya keterbatasan perangkat ya. Saya ingin tampilkan, sebenarnya saya yakin dan teman-teman sudah yang mau ikut dan sudah berencana ikut pasti sudah mendapatkan format atau isian yang harus disiapkan dan sebagainya gitu. Jadi ini yang mungkin yang perlu sampaikan pertama teman-teman yang ingin memulai mungkin ya, yang perlu siapkan tentunya pertama baik di level supervisor advisor itu pertama KTP, fotokopi KTP, kemudian kedua foto ya, pas foto 3x4 ya, bisa 2 lembar atau 3 lembar, tepatnya mungkin lebih 3 lembar. Kemudian mungkin kalau saya kemarin saya lampiri kakak saya ya untuk memperkuat bahwa memang itu saya di KTP tersebut. Kemudian yang perlu disiapkan juga itu ya sesuai permintaan dari TUK itu adalah CP, curriculum vitae, daftar riwayat hidup seperti itu. Nah, saya kira teman-teman sudah tahu dan itu. Kemudian yang berikutnya adalah SK jabatan terakhir. Jadi untuk teman-teman penyuluh perikanan bantu yang perlu persiapkan adalah SK berarti tahun 2021 ya, SK penyuluh perikanan bantu tahun 2001 ya. Kemudian juga kalau di situ ada kemudian harus ada surat keterangan atasan, itu tidak dipersoalkan dan tidak diminta. Karena kenapa? Kita berangkat tuh bukan memenuhi undangan, tapi kita berangkat ke sana karena kita mandiri. Kita berangkat sertifikasi ini kita mandiri dan mengeluarkan biaya kayak gitu ya. Maka kemudian banyak hidup itu menawarkan banyak pilihan ya, walaupun meskipun harus berkorban kan gitu. Jadi maka korban itu ada biaya dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang perlu disiapkan sebagai bukti dukung utama itu adalah yang terakhir adalah sertifikat yang pernah sahabat teman-teman semua ikuti. Misalnya teman-teman pernah mengikuti kegiatan sertifikasi teknis, misalnya pengolahan ikan, kemudian mungkin operator pembenihan pakan. Ini juga sama, saya juga kebetulan sudah pernah mengikuti sertifikasi ini, operator pembenihan pakan dan pengolahan sudah pernah, itu juga saya lampirkan. Nah, gitu ya. Kemudian sertifikat lain-lainnya yang memang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan perikanan sahabat semua, ini persiapkan di fotokopi, siapkan sebanyak mungkin yang pernah teman-teman ikuti gitu. Tentunya diselaraskan dengan yang ada di riwayat hidup atau CV. Tentunya kalau saya pribadi, semua sertifikat yang saya ikuti itu saya lampirkan, saya tulis di dalam CV tersebut, sehingga di ujung CV itu saya tanda tangan di atas materai, misalnya yang terbarukan berarti materai 10.000. Nah, setelah sertifikat itu ya, sertifikat yang kaitan dengan kegiatan penyuluhan teman-teman penyuluhan perikanan, yang terakhir adalah bukti utamanya adalah siapkan atau print out dokumen-dokumen ya, dokumentasi ya, foto-foto atau gambar kegiatan teman-teman yang berkaitan dengan materi uji kompetensi. Misalnya salah satu materi uji kompetensi di level supervisor adalah menyusun program penyuluhan perikanan. Mungkin ada kegiatan menyusun atau apa, itu teman-teman print dan itu sebagai buktinya nantinya. Nah, itu bukti-bukti utama yang perlu teman-teman siapkan. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah KTP ya, kemudian kedua juga bisa fotokopi KK. Yang ketiga yang perlu teman-teman siapkan adalah pas foto 3x4 3 lembar, kemudian CV atau riwayat hidup, kemudian SK
jabatan terakhir teman-teman, berarti kalau teman-teman profesi PPB sama dengan kami berarti SK penyuluh perikanan bantu tahun 2021. Kemudian sertifikat-sertifikat yang mendukung terkait dengan kegiatan penyuluhan perikanan sahabat-sahabat semua. Dan yang terakhir adalah printout atau dokumentasi dari setiap data dukung MUK, seperti itu. Itu bukti utama yang harus teman-teman siapkan ya. Kemudian di level supervisor ya, dengan level advisor itu ada beda 8 MUK dan kode masing-masing berbeda. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti sudah lihat, saya juga mungkin akan buka di sini ya. Ya nanti tentunya sebelum kita ke bukti data tadi akan dibagikan namanya FR APL 1. Itu adalah surat permohonan diri kita untuk mengikuti sertifikasi ya. Lagi-lagi saya sampaikan karena keterbatasan perangkat, saya coba ingin menyajikan, tapi saya yakin teman-teman sudah memegang ini ya. Di situ kita diminta nanti diisi data pribadi, tentunya nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, kebangsaan, alamat rumah ya, gitu kode. Alamat rumah bisa kode pos dan sebagainya. Kemudian pendidikan terakhir ya. Kemudian data pekerjaan sekarang, nama lembaga apa? Nama lembaga ini berarti institusi kita bernaung. Bisa kita tulis Satminkal ataupun mungkin dari SMKP, KKP. Kemudian jabatan kita apa? Ya berarti kalau kita berangkat atas nama PBB berarti kita penyuluh perikanan bantu, seperti itu. Alamat kantor di mana dan sebagainya. Kemudian data permohonan sertifikasi. Tujuan asesmen kita apa? Ya tujuan asesmen kita ini adalah sertifikasi ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan lagi. Jadi proses sertifikasi itu ada 3. Nah ini prosesnya ya. Kalau kegiatan kita di TUK itu namanya sertifikasi, tapi itu namanya kalau kita ketemu asesor itu namanya prosesnya asesmen ya. Proses yang kita ikuti adalah kita asesmen. Nah kalau kita sebagai peserta itu namanya asesi dan penguji itu namanya asesor. Ini yang mungkin bahasa-bahasa nanti yang teman-teman akan hadapi dan akan tahu dan sendirinya di lokasi kegiatan. Jadi kalau kita ini peserta namanya asesi, tim penguji itu namanya asesor, dan prosesnya itu adalah namanya asesmen. Nah skema sertifikasi yang kita ikut adalah okupasi. Okupasi ini kita lebih kepada bidang yang spesifik ya, ini penyuluhan perikanan. Jadi nanti ada pilihan kan, okupasi atau klaster atau apa seperti itu. Nah kemudian kaitan dengan kembali ke level supervisor. Jadi ada 8 ya, ada 8. Ini 3, ini 5, ini 8 ya level supervisor. Yang pertama itu nanti akan teman-teman perlu menyiapkan bagaimana merumuskan keadaan wilayah. Nah merumuskan keadaan wilayah ini pertama MUK yang harus teman-teman ya sebenarnya kalau bisa nanti coba saya akan sampaikan di deskripsi konten ini ya. Itu yang teman-teman harus siapkan ya. Pertama adalah merumuskan keadaan wilayah perikanan. Saya yakin dan saya yakini bahwa teman-teman sudah bisa melakukan ini sebagai penyuluh perikanan. Bagaimana kita merumuskan keadaan wilayah perikanan udah jelas ya kan, dalam setiap laporan tahunan kita sudah sering bikin gitu. Kemudian bikin program pun kita cantumkan, kita rumuskan potensi wilayah kita, keadaan wilayah kita kayak gitu. Ini jelas ya untuk MUK pertama. Ini untuk MUK ini saya bacakan adalah untuk level supervisor. Itu yang pertama, merumuskan keadaan wilayah perikanan. Yang kedua adalah MUK yang kedua adalah menyusun program penyuluhan perikanan ya. Nah program ini kan saya yakin teman-teman tahu adalah program ini adalah sebagai pedoman atau acuan untuk kita melakukan aktivitas penyuluhan perikanan dalam setahun, kurang lebih seperti itu. Kita menjawab apa permasalahan di lapangan, kemudian cara pencapaian tujuannya bagaimana gitu kan, itu di program. Jadi program itu sebagai acuan dan pedoman kita untuk bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan kebutuhan di lapangan, baru kemudian kita bikin program gitu ya. Dan program ini bisa, jadi kalau yang pernah kami pelajari bahwa program itu jelas bisa program di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah ini masing-masing beda teman-teman. Taruhlah yang umum kita biasa pakai adalah program tingkat kecamatan, maka yang mengetahui itu adalah Pak Camatnya. Kemudian mungkin kalau teman-teman ada kepala UPTD berarti Pak Camat dengan kepala UPTD seperti itu. Tapi kalau udah berbicara program kabupaten, wah itu lebih menurut saya agak berat karena harus tangan kepala dinas, karena untuk ke bupati seperti itu. Jadi pada umumnya program yang umum itu program di tingkat kecamatan seperti itu. Nah itu berkaitan dengan menyusun program penyuluhan perikanan ya.
Jadi teman-teman harus memberikan data dukungnya itu adalah berupa programa yang sudah disusun ya, programa yang sudah disusun tentunya sudah dijilid kemudian disahkan oleh pihak-pihak terkait. Nah sahabat dan teman-teman semua, berkaitan dengan unit kompetensi ya, saya ulangi lagi bahwa untuk level supervisor itu ada 8 unit ya, 8 unit kompetensi ya, dan level advisor itu ada 9 ya, ada 9 unit kompetensi yang tentunya masing-masing level pun berbeda seperti itu. Nah, saya ingin coba membantu memberikan informasi meskipun mungkin teman-teman sudah yang mungkin ikut, bukan tidak mungkin pasti sudah punya selebaran yang perlu dan teman-teman ketahui. Nah, kita ke level supervisor dulu ya. Yang pertama itu adalah unit kompetensi tentang bagaimana merumuskan keadaan wilayah perikanan. Nah, saya yakin teman-teman sudah piawai, sudah mumpuni merumuskan, membuat keadaan wilayah perikanan. Saya contoh kecil saja. Di setiap laporan tahunan teman-teman itu, teman-teman selalu buat dengan latar belakang kemudian keadaan monografi wilayah. Ya, monografi wilayah itu ya namanya keadaan potensi wilayah perikanan. Kita bisa gambarkan berapa mungkin keadaan wilayah di tingkat kecamatan, kemudian nanti di belakang barangkali di situ sudah teman-teman masukkan data kelembagaan pelaku utama, data RTP dan sebagainya gitu. Itu ya salah satunya laporan dalam bentuk ya merumuskan keadaan wilayah perikanan ya. Itu yang kaitan dengan unit kompetensi yang pertama, bagaimana merumuskan keadaan wilayah perikanan. Yang kedua, unit kompetensi yang kedua adalah menyusun program penyuluhan perikanan. Nah, dalam sertifikasi ini tentunya yang diminta ini adalah laporan program penyuluhan perikanan yang sudah disahkan oleh pihak terkait ya, oleh pihak terkait. Nah, jadi perlu saya garis bawahi, kan kita sama-sama tahu nih, program penyuluhan perikanan adalah sebagai bentuk acuan atau pedoman kita bekerja. Program yang kita angkat adalah berdasarkan kebutuhan di tingkat masyarakat binaan kita. Maka kemudian kita bikin programnya apa, permasalahannya apa, kemudian cara pencapaian tujuannya seperti apa, kan gitu. Kemudian mungkin kita bikin matrik kayak gitu ya, potensi dan sebagainya. Nah, itu laporan program itu perlu disahkan ya. Misalnya kalau program pada umumnya lah, kita berbicara program tingkat kecamatan berarti perlu disahkan oleh Pak Camat ataupun kepala UPTD yang ada di kecamatan. Itu kaitan unit kompetensi, bagaimana menyusun program penyuluhan perikanan. Unit kompetensi yang ketiga untuk level supervisor adalah menyusun materi penyuluhan perikanan. Nah, tulisan terkait dengan materi penyuluhan ya, nanti kan baik yang tadi unit kompetensi pertama, kedua itu kan kodenya itu CP itu data dukung ya, data dukung yang real yang kita kerjakan seperti teman-teman ya. Data dukung real yang kita kerjakan itu yang perlu kita siapkan seperti itu. Kemudian saya pikir teman-teman mampu membuat menyusun materi penyuluhan perikanan, kan sudah sering kita akan bikin materi penyuluhan perikanan dan sebagai bentuk leaflet maupun folder kan, mungkin media tertayang dan sebagainya begitu. Itu kaitan dengan unit kompetensi yang ketiga, menyusun materi penyuluhan perikanan ya. Ya kan mudah ya, mudah dan kita yakin kita mampu ya. Ini baru 3 unit kompetensi mudah. Insya Allah mudah dan cukup membantu teman-teman dan kembali semua ini kepada teman-teman seperti itu. Nah, unit kompetensi yang keempat adalah mengembangkan kemampuan kelas kelompok pelaku utama perikanan ya. Nah, teman-teman 4 pun sudah sama sering kita lakukan begitu. Sering kita lakukan bagaimana kita mengembangkan kemampuan kelas kelompok pelaku utama perikanan. Nah, kemudian data dukungnya apa buktinya? Adalah berita acara pengukuhan peningkatan kelas kemampuan kelompok yang ditandatangani oleh penyuluh dan disahkan oleh kepala desa ataupun camat ataupun bupati. Nah, kalau kita biasa di kelompok ya, saya yakin teman-teman begitu kita meningkatkan kelas itu ada SK tim penilai, kemudian ada berita acara kan begitu, diketahui oleh penyuluhnya, ada diketahui oleh rekan sesama penyuluh, diketahui oleh orang dinas ya perikanan dan sebagainya. Itu adalah unit kompetensi keempat. Mudah ya, sangat-sangat mudah sahabat semua. Saya yakin teman-teman jauh lebih mampu dari saya dan kita sama-sama belajar pada intinya seperti itu. Kemudian yang kelima, memfasilitasi perencanaan usaha perikanan. Yang namanya rencana usaha ini kan otomatis
ya mungkin katakan hitung-hitungan ekonomis kan begitu. Jadi kalau di sini bukti dukung yang harus disiapkan adalah laporan hasil pelaksanaan usaha perikanan yang disahkan oleh pihak terkait, ya misalnya teman-teman bikin RUK, rencana usaha kelompok, ya, atau semacam melampirkan proposal usaha dan sebagainya. Ini juga adalah data dukung yang perlu disiapkan sebagai data dukung unit kompetensi yang kelima, yakni memfasilitasi perencanaan usaha perikanan, seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah mengevaluasi pelaksanaan penyuluh perikanan, ya. Ini unit kompetensi yang keenam adalah mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan. Data dukungnya apa? Adalah laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan yang tentunya disahkan oleh pihak terkait. Ya tadi pihak terkait. Nah teman-teman nggak usah bingung deh. Ini saya tahu pokoknya, saya tahu pokoknya. Saya insya Allah yang saya kerjakan dan yang saya tahu saya akan berbagi ya. Terlepas ini mungkin tidak begitu bermanfaat, silahkan abaikan ya. Jangan kemudian misalnya apa yang saya sampaikan benar semua, enggak. Silakan ini kembali ke teman-teman semua, kalau dirasa bermanfaat petik, kemudian ini bisa dipakai, silakan dengan senang hati saya. Kemudian kalaupun tidak bermanfaat silakan abaikan, saya tidak mempersoalkan itu. Nah, mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan ya. Di laporan tahunan teman-teman kan sudah bikin tuh ya, dalam beberapa itu mengevaluasi penyuluhan perikanan. Kita bisa mengukurkan gitu. Misalnya menumbuhkan targetnya sekian, kemudian memfasilitasi UMK targetnya 2 tapi belum terpenuhi, itu evaluasi. Itu kita berarti kita belum mampu dan sebagainya. Saya pikir itu sudah teman-teman bikin kan di laporan tahunan. Itu bisa jadi data dukung atau untuk bisa memenuhi unit kompetensi mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan ya, yang tentunya disahkannya cukup teman-teman cover depan itu yang sudah disahkan oleh kepala dinas, itu yang bisa digunakan gitu. Intinya beberapa MUK itu, beberapa unit kompetensi perlu data dukungnya perlu disahkan ya. Laporan tahunan teman-teman tadi cukup disahkan ya, dengan tadi yang laporan lembar pengesahan aja itu bisa digunakan. Kemudian di belakangnya lampirkan tentang evaluasi, monografi sesuai dengan unit kompetensi. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah mengevaluasi dampak penyuluhan perikanan. Teman-teman lihat di saran, kendala, dan apa ya, saran, kendala dan solusi itu sama. Itu adalah, menurut saya itu adalah dampak. Kita bisa ngukur. Misalnya nih, setelah kita melakukan kegiatan penyuluhan perikanan, kemudian apa dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, apa yang terjadi di lingkungan kelompok yang kita bina, ada apa, ada mindset apa, kemudian apa respon mereka, itu dampak gitu, dampak hasil penyuluhan yang kita lakukan gitu. Itu yang namanya kita mengevaluasi. Nah misalnya setelah kita lakukan penyuluhan ternyata itu berdampak kepada masyarakat yang mungkin tidak bisa mengikuti secara full kegiatan, maka saya cari waktu. Solusinya apa? Saya mencarikan waktu di tengah malam untuk saya melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan itu tentunya sesuaikan dengan kondisi mereka. Nah dampak itu kita harus nyari solusinya. Nah itu yang dimaksud bagaimana kita mengevaluasi dampak gitu. Misalnya dari penyuluhan ini ternyata banyak peminat yang mungkin masyarakat yang bergerak menjadi kelompok dan sebagainya. Ini kan dampak dari pelaksanaan penyuluhan kita yang mungkin tadinya tidak tersentuh, kita ada hadir di tengah-tengah mereka, kemudian mereka merasa kita ini perlu penyuluhan dan kita perlu dekat dengan penyuluh. Ini adalah dampak dari kita hadirnya di tengah-tengah mereka. Dan itu teman-teman evaluasi itu lebih tepatnya mungkin coba nanti teman-teman laporannya, data dukungnya, printkan saja saran, solusi, dan kendala itu kan. Itu kan sudah teman-teman jabarkan, uraikan kayak gitu. Itu adalah untuk bisa menutupi unit kompetensi tentang bagaimana mengevaluasi dampak penyuluhan perikanan. Nah untuk level supervisor yang terakhir adalah bagaimana membuat karya tulis ilmiah bidang penyuluhan perikanan. Ini mungkin menjadi sebuah unit kompetensi yang pada umumnya teman-teman bikin down, teman-teman bingung dengan ini. Tapi segala sesuatu tidak ada solusinya, pasti saya yakin ada solusinya ya. Meskipun gini, di unit kompetensi 8 adalah membuat karya tulis ilmiah bidang penyuluhan perikanan. Pertanyaannya, bisa nggak Bang Deddy atau asesor kita gunakan misalnya skripsi atau KIPA ya, atau apapun itu. Biasanya kan ada namanya, kalau karya tulis itu ada tahun terkini, berapa tahun, 5 tahun ke belakang, 10 tahun tuh ada gitu. Tergantung nanti asesor menghendaki apa, tapi pada umumnya ya
bagus lagi kalau bisa karya tulis itu ya sudah dipublikasikan, mungkin bisa di proceeding, atau teman-teman sudah pernah mengikuti kegiatan seminar nasional baik sebagai pemakalah ya, khususnya sebagai pemakalah. Kalau pemakalah udah otomatis dia bikin sebuah kajian, bikin karya tulis untuk kemudian diseminarkan, dipresentasikan, kemudian kalau memang itu nanti dari pihak panitia akan mempublikasikan lewat proceeding jurnal, ya itu hasilnya seperti itu. Nah, inilah dokumen karya tulis ilmiah bidang penyuluhan ini yang telah disahkan oleh pihak terkait. Tentunya kalau udah di proceeding jurnal itu tentunya udah sangat sah gitu, karena udah otomatis memiliki ISBN seperti itu. Nah, itulah 8 unit kompetensi untuk level supervisor ya. 8 unit kompetensi untuk level supervisor yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya. Kalau yang sudah mendapatkan mungkin formnya kira-kira seperti apa, dan ini mungkin sedikit bisa saya membantu ya untuk level supervisor. Kemudian kita lanjut ke level advisor. Seperti saya sampaikan tadi, level advisor itu cuma beda 1 MUK, cuma beda 1 unit kompetensi. Kalau di supervisor ada 8, di advisor ada 9, seperti itu sahabat semua. Intinya mudah-mudahan semua teman-teman punya, saya yakin teman-teman sudah sangat-sangat mampu dan mumpuni di bidang ini. Tinggal bagaimana kembali ke pulang teman-teman gitu kan. Kalaupun teman-teman punya keinginan ikut, saya yakin teman-teman sudah bisa melalui ini semua gitu. Nah, maka kemudian ini karena sifat ini mandiri, ada biaya yang perlu kita keluarkan untuk mengikuti sertifikasi ini. Sekali lagi saya pun pribadi dan sering ngobrol sama teman-teman, saya pun berangkat tidak dipaksa oleh pihak manapun, oleh seseorang atau apa. Saya berangkat karena keperluan pribadi dan manfaat buat pribadi saya, seperti itu. Kita lanjutkan kepada level advisor ya. Level advisor itu ada 9 unit kompetensi. Ya, ini ada beti nih, beda-beda tipis dengan unit kompetensi yang ada di level supervisor. Langsung saja kita ke unit kompetensi yang pertama di level advisor, juga sama dengan level supervisor ya. Ini yang pertama, unit kompetensi di advisor adalah merumuskan keadaan wilayah. Sama dengan penjelasan saya tadi di unit kompetensi supervisor, merumuskan keadaan wilayah, sama ya. Keterangannya ya kurang lebih sama persis yang saya sampaikan. Bagaimana kita merumuskan keadaan wilayah ya, mungkin teman-teman bikin program, bagaimana teman-teman merumuskan itu sama. Kemudian teman-teman bikin laporan tahunan, itu di bab 2 atau berapa itu kan menceritakan atau menguraikan, menjelaskan tentang keadaan wilayah atau monografi wilayah, itu sudah sama, merumuskan keadaan wilayah perikanan kan gitu. Itu yang sama. TUK unit kompetensi advisor sama, yang pertama merumuskan keadaan wilayah, yang kedua menyusun program penyuluhan perikanan, sama dengan penjelasannya penjelasannya sama dengan di unit kompetensi supervisor ya. Jadi di advisor ini tadi yang pertama di advisor merumuskan keadaan wilayah perikanan, kemudian menyusun program penyuluhan perikanan itu sama. Nah, unit kompetensi yang ketiga adalah mengembangkan metode dan materi penyuluhan perikanan. Nah, ini beda nih. Bedanya di mana? Kalau di level supervisor itu kita akan menyusun materi penyuluhan perikanan. Kalau di level advisor kita mengembangkan metode dan materi penyuluhan perikanan. Nah, saya pribadi untuk menjawab unit kompetensi yang ketiga ini, mengembangkan metode dan materi penyuluhan perikanan, adalah kalau penjelasan ini di sini data dukungnya itu adalah hasil pengembangan metode dan materi yang dibuat oleh penyuluh atau yang bersangkutan dan disahkan oleh pihak terkait. Itu data dukungnya harus dilengkapi untuk unit kompetensi mengembangkan metode dan materi penyuluhan perikanan. Data dukungnya adalah hasil pengembangan metode dan materi yang sudah disahkan. Nah, kalau saya pribadi, bagaimana mengembangkan, karena saya ambil level advisor, dalam karya tulis saya kemarin, beberapa waktu yang saya ikuti, saya di situ mengembangkan metode saya melaksanakan penyuluhan. Contohnya begini, ataupun teman-teman misalnya begini, ataupun tidak harus di karya tuliskan, misalnya bagaimana mengembangkan metode dan materi. Ketika masa pandemi, ada metode, pengembangan metode ya. Misalnya kalau selama ini metode kita selalu diskusi, pertemuan, anjang sana ya, anjang kelompok dan anjang sana, pertemuan kelompok gitu kan. Kemudian kunjungan kelompok, itu metode kan caranya. Pertemuan itu kan bagian dari metode gitu. Nah, tapi ketika dengan pandemi, teman-teman bagaimana mengembangkan itu? Misalnya ya mungkin melalui teman-teman membuat sebuah grup WhatsApp gitu kan. Komunikasi satu pintu di situ karena pandemi kan gitu.
Itu cara pengembangan metode. Jadi bisa bertatap langsung melalui mungkin video call, kita kumpul di situ kan, di grup WA atau grup Zoom meeting kalau di teman-teman di lokasinya difasilitasi dengan internet yang memadai. Itu kan metode. Tidak harus kita bertatapan langsung, tapi ada metode bagaimana biar agar penyuluhan perikanan tetap berjalan seperti itu. Nah, materi itu yang seperti tadi teman di unit kompetensi supervisor itu adalah menyusun materi. Nah, kemudian di level advisor ini bagaimana mengembangkan materi. Ya, materi itu kita bisa bukan cuma leaflet atau folder, tapi materi-materi mungkin dalam bentuk media tertayang gitu kan. Kemudian mungkin dalam bentuk konten kan itu, kemudian dalam materi gambar berjalan teman-teman bagikan, itu bagian dari pengembangan materi yang semuanya itu perlu disahkan. Itu adalah TUK unit kompetensi yang ketiga di level advisor. Kemudian yang keempat, mengembangkan kewirausahaan kelompok pelaku utama perikanan. Nah, data dukungnya adalah proposal wirausaha yang meliputi kelayakan teknis, ekonomis, dan sosial yang disahkan oleh pihak terkait dan teman-teman mampu semua, kayak gitu kan. Untuk level advisor sebagai bukti, sebagai contoh misalnya ada untuk membuat proposal LPMKP. Di situ kan sudah jelas ada kajian ekonomi, teknis dan sebagainya. Ataupun teman-teman bikin proposal untuk CSR sebuah perusahaan, itu sudah proposal kewirausahaan yang tentunya disahkan oleh pihak terkait. Sebenarnya disahkan oleh pihak terkait itu bisa kepala dinas atau orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan kapasitas di dalam wilayah teman-teman. Sebenarnya itu disahkan oleh pihak terkait seperti itu. Nah, lanjut kita ke unit kompetensi yang ke berapa sahabat? 1, 2, 3, 4, sudah sekarang yang kelima. Unit kompetensi yang kelima untuk level advisor adalah menumbuhkan jejaring kerja antara teknologi sumber informasi dan teknologi dengan pengguna. Saya yakin teman-teman sudah melakukan itu. Untuk menumbuhkan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi ini kan, contoh dalam beberapa waktu lalu di saat booming-boomingnya webinar, bukan hanya penyuluh yang ikut serta di dalam webinar teknologi, informasi dan apapun. Saya yakin beberapa kelompok binaan teman-teman pun diikut sertakan. Ataupun saat ini pun teman-teman misalnya kelompoknya itu difasilitasi narasumbernya dapat sumber informasi dari mana nih, entah dari perguruan tinggi atau lembaga kaitan dengan teknologi yang dilaksanakan di lapangan itu. Itu kan teman-teman menumbuhkan jejaring kerja sehingga mereka informasi itu tidak hanya dari kita sebagai penyuluh tapi dari pihak luar gitu. Itu sudah membangun jejaring kerja. Jejaring kerja untuk masyarakat yang kita bina seperti itu ya. Kita menumbuhkan jejaring, syukur-syukur kelompok yang kita bina terkoneksi baik, berkesinambungan dengan pemberi informasi di luar kita. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan menumbuhkan jejaring kerja. Kemudian unit kompetensi yang keenam ya untuk level advisor adalah memfasilitasi pengembangan usaha. Data dukungnya apa sahabat semua? Adalah laporan hasil fasilitasi pengembangan usaha perikanan yang disahkan oleh pihak terkait. Yuk kita balik kepada Kepmen 14 tahun 2012 tentang pedoman penumbuh kembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengembangan itu jelas teman-teman juga mumpuni gitu. Jadi pengembangan itu untuk bagaimana mengembangkan usaha mereka. Ya, contoh misalnya untuk mengembangkan misalnya kelompok A budaya ikan, tapi untuk membantu mengembangkan, mungkin dia ini butuh bagaimana pemerintah bisa memberikan sentuhan. Teman-teman bikinkan proposal dan mungkin alhamdulillah cair, mendapat bantuan. Itu adalah bagian dari pengembangan usaha perikanan. Nah, baik proposal, kemudian mungkin berita acara serah terima barang, kemudian foto-foto, itu juga bisa dijadikan data dukung laporan hasil fasilitasi pengembangan usaha. Kemudian teman-teman mungkin tumbuhkan atau dampingi memfasilitasi UMK, itu bisa menjadi pengembangan usaha karena UMK adalah sebagai bentuk pengakuan bahwa dia ini punya izin usaha, ya kan, bisa nantinya bisa mendapatkan menjadi salah satu jembatan untuk mengakses permodalan, itu pengembangan usaha. Atau teman-teman memfasilitasi mereka terkoneksi dengan Badan Layanan Umum atau LPMKP, itu pengembangan usaha. Nah, itu kemudian mungkin proposal, kemudian BAST, kemudian UMK, proposal misalnya LPMKP dan sebagainya, itu semua bisa dijadikan sebagai data dukung
memfasilitasi pengembangan usaha perikanan. Atau mungkin juga bisa tadi Kusuka untuk bagaimana diakui sebagai lintas sebagai itu bisa mengembangkan kan, jadi model pengembangan gitu. Jadi kita kembangkan. Itu kaitan dengan memfasilitasi pengembangan usaha. Yang ketujuh adalah unit kompetensi mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan disahkan oleh pihak terkait sama dengan yang saya sampaikan di unit kompetensi level supervisor ya, sama mengevaluasi pelaksanaan. Kemudian ke-8 mengevaluasi dampak penyuluhan perikanan adalah laporan hasil analisis dan evaluasi dampak kegiatan penyuluhan perikanan yang disahkan oleh pihak terkait sama kurang lebih yang saya sampaikan untuk unit kompetensi yang ada di level supervisor ya, mengevaluasi dampak penyuluhan perikanan. Nah, yang terakhir untuk level advisor unit kompetensi yang ke-9 adalah melaksanakan pengkajian penyuluhan perikanan, laporan hasil kajian penyuluhan perikanan. Nah, kalau tadi di level supervisor itu adalah unit kompetensi yang ke-8 itu adalah bagaimana kita membuat karya tulis ilmiah bidang penyuluhan perikanan ya, membuat karya tulis doang ya, misalnya membuat karya tulis, kita membuat karya tulis saja bidang penyuluhan apa saja itu kan, itu yang bisa diterbitkan, yang bisa dipresentasikan oleh teman-teman. Kemudian mungkin kalau dalam seminar nanti tergantung panitia penyelenggara apakah dibikinkan jurnal atau proceeding. Itu untuk unit kompetensi tadi kan, seperti saya bilang di supervisor ya, membuat karya tulis. Nah, kalau di level advisor itu bukan lagi membuat karya tulis, di luar membuat karya tulis itu adalah unit kompetensi yang terakhir adalah melaksanakan pengkajian penyuluhan perikanan. Tentunya adalah lapor hasil kajian penyuluhan perikanan. Nah, misalnya seperti saya untuk level advisor kemarin, saya pernah membuat sebuah kajian tentang kajian potensi perikanan budidaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Itu kajian karena di dalamnya ada bagaimana tentang proses budidaya, bagaimana itu masalah di tingkat pembudidaya, kemudian bagaimana kegiatan penyuluhan perikanan dengan keterbatasan sumber daya manusianya dalam segi hal ini penyuluhan perikanan dan sebagainya. Itu saya bikin kajian itu, kemudian saya ikutkan dalam sebuah seminar nasional, saya sebagai pemangkala dan alhamdulillah diterbitkan dalam proceeding. Nah, itu untuk saya menjawab unit kompetensi yang ke-9 adalah melaksanakan pengkajian penyuluhan perikanan. Di luar itu pun saya pernah menulis sebuah kajian tentang analisis kebutuhan penyuluh perikanan berdasarkan undang-undang ya nomor 7 tahun 2016 tentang pelindungan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Ada kajian di situ, itu yang saya tuangkan dan saya tampilkan sebagai data dukung untuk menjawab unit kompetensi yang ke-9, bagaimana melaksanakan pengkajian penyuluhan perikanan. Nah, kira-kira seperti itu sahabat semua. Jadi intinya sedikit yang perlu saya sampaikan, setiap tahun, setiap semester 1 misalnya semester 2 gitu, kemudian ditutup akhir tahun, kita selalu bahkan sekarang IKU itu kan per triwulan, kita selalu membuat namanya IKU, indikator kinerja utama penyuluhan perikanan secara individu. Nah, sebenarnya sahabat semua, IKU itu sudah menjawab sebenarnya daripada baik level supervisor dan advisor. Hanya kemudian tadi mungkin teman-teman akan terbentur misalnya di unit kompetensi di level supervisor membuat karya tulis, di unit kompetensi advisor melaksanakan pengkajian penyuluhan perikanan. Nah, itu mungkin teman-teman akan terkendala, tapi segala sesuatunya yang kaitan dengan unit kompetensi ini tentunya bisa ada solusinya gitu. Ya, bagaimana nanti di tempat sertifikasi, bagaimana teman-teman bicarakan kemudian dengan asesor ya. Intinya dari semua unit kompetensi baik level supervisor dan advisor itu teman-teman saya yakin mampu untuk bisa melewati dan mempersiapkan ya, meskipun nanti akan dihadapkan misalnya bagaimana bingung belum membuat karya tulis untuk di supervisor, terus bagaimana membuat kajian penyuluhan perikanan. Seperti saya pribadi siap membantu teman-teman bila mana memang teman-teman memerlukan bantuan sumbang saran saya kaitan dengan kajian penyuluhan perikanan, seperti membuat karya tulis ya. Nah, nanti misalnya terus asesornya harus mempersiapkan bagaimana, semuanya nanti bisa dibicarakan lebih lanjut dengan asesor kalau teman-teman masih mungkin belum pernah membuat karya tulis, belum pernah membahas kajian penyuluhan perikanan seperti itu. Tapi di semua IKU itu sebenarnya sudah menjawab pelaksanaan sertifikasi teman-teman ya.
Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya utarakan, saya berbagi informasi ini. Sekali lagi, bila mana yang saya sampaikan dirasa tidak bermanfaat, silahkan abaikan informasi dari saya. Dan bila mana informasi yang saya sampaikan untuk teman-teman sesama senasib seperjuangan penyuluh perikan bantu dirasa bermanfaat, silahkan digunakan bila mana memang ada manfaatnya untuk mensupport dan mendukung teman-teman dalam beraktivitas. Bagaimana mungkin kemudian teman-teman bisa mengikuti sertifikasi yang tentunya berangkat dengan nawati yang baik dan tidak ada paksaan. Karena kenapa? Karena sertifikasi yang mungkin teman-teman akan ikuti itu adalah mandiri dan harus mengeluarkan biaya di situ. Itulah kenapa hidup ini menawarkan banyak pilihan, meskipun harus berkorban. Mungkin kita korban waktu, tenaga, pikiran untuk menyiapkan unit kompetensi, bukti-bukti sebelum kita berangkat ke misalnya tempat tujuan kita diuji di sana. Kemudian ada biaya yang harus kita keluarkan, biaya sertifikasi, biaya mungkin akomodasi dan sebagainya. Itulah bagian dari perjuangan, pengorbanan yang mungkin menjadi pendukung dalam teman-teman meraih yang namanya sertifikasi ataupun kegiatan lainnya. Sekali lagi demikian sahabat semua, teman-teman di luar penyuluh perikanan pun semoga informasi yang kami sajikan bernilai manfaat. Meskipun mungkin dari informasi yang saya sampaikan tidak perlu A sampai Z yang teman-teman ambil, tapi ambil mungkin ada huruf A yang bermanfaat buat teman-teman, seperti itu ya. Nanti untuk misalnya teman-teman yang baru memulai mengikuti, belum tahu apa saja unit kompetensi, akan saya sampaikan di link deskripsi ya konten ini, seperti itu. Dan saya siap secara pribadi kiranya diperlukan butuh sharing, karena ini semata-mata saya untuk menjawab secara keseluruhan, karena beberapa hari ke belakang teman-teman dari Ambon, dari Sumatera Utara dan sebagainya ya, banyak yang menghubungi kami dan saya ingin berbagi melalui konten ini supaya bisa diterima oleh teman-teman semua yang mungkin membutuhkan informasi ini. Demikian sahabat semua, atas keterbatasan dan kekurangan saya ataupun ada kekeliruan, sekali lagi dan hormat saya memohon bantuan kepada siapapun yang menyimak, yang lebih tahu dan lebih memahami, mungkin bisa menyampaikan di kolom komentar untuk kita sama-sama menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Akhir kata dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih atas segala dukungan teman-teman semua. Salam sehat, sukses luar biasa. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki dan usahanya, dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rob. Sukses luar biasa. Salam sapa penyuluh perikanan bantu, berapa untuk para sahabat saya kreator YouTube dan sahabat-sahabat saya senasib perjuangan penyuluh perikanan dimanapun berada. Berapa untuk para kreator YouTube, berapa untuk penyuluh perikanan bantu senasib perjuangan. Salam hormat saya untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.